aturan fasa Gibbs ini ya ini digunakan ya digunakan ya untuk menentukan derajat kebebasan ya pada diagram fasa ya pada diagram fasa ya. Jadi gunanya untuk menentukan derajat kebebasan pada diagram fasa ya. Persamaan yang digunakan ya ini persamaan yang digunakan itu adalah F sama dengan C min P plus 2 ya. Di mana F ini kemudian kita sebut dengan derajat kebebasan, kemudian C itu adalah jumlah komponen ya, ini jumlah komponen, kemudian P itu adalah jumlah fasa ya. Nah, aturan fasa Gibbs ini digunakan untuk menentukan F, yaitu derajat kebebasan. Nanti kita akan lihat apa yang maksud derajat kebebasan ya. Persamaannya adalah C min P plus 2. Ya, persamaannya ini. Oke. Contoh ini contoh ya, ini contoh. Ya. Ini contoh. Ada yang ingat ini kira-kira diagram fasa apa? Gambar yang tampilkan ini kira-kira diagram fasa apa, teman-teman? Air. Ya, ini adalah diagram fasa air ya. Diagram fasa air atau H2O. Ya, H2O. Diagram fasa H2O. Ya. Diagram fasa H2O. Nah, pada diagram fasa H2O inilah kita bisa kita diminta kadang diminta untuk menentukan derajat kebebasan pada titik-titik tertentu. Ya, misal berapa derajat kebebasan misalnya pada titik misalnya pada bentar ya. Titik merah. Ini misalnya coba titik merah ada berapa derajat kebebasan di sini? Ya. Atau misalnya saya buat titik misalnya di sini di C ini ya, di C pas garis ini. Ya, pasti di sini atau misalnya di titik B pas garis sini atau di titik A pas di sini di titik ini ya. Kemudian pertanyaannya F-nya berapa? Di sini ya, F-nya berapa? Di sini F-nya berapa? Di sini F-nya berapa? Di titik A misalnya F-nya berapa? Derajat kebebasannya berapa? Gitu ya. Terkadang pertanyaannya muncul seperti itu. Ya, nanti kita ngeliat apa yang dimaksud derajat kebebasan. Ya. Oke, saya coba. Oke, ini adalah diagram fasa air yang kemudian saya perbesar. Ya, saya perbesar. Ya. Kalau saya buat titik di sini misalnya di titik A, ya, di titik A, maka di titik A ini, ya, bentar ya, kakak di sini. Maka di titik A ini itu sudah fix P-nya, ya, ini P ya, ini P dan ini T, ya. Di titik A, ya, yang kita sebut dengan titik triple, namanya titik triple ya, sudah fix P-nya tekanannya adalah 0,06. Ya. Sementara di P-nya itu sudah fix itu adalah 0,0098 derajat Celcius. Sehingga kalau kita tulis F-nya, ya, kalau kita tulis F sama dengan atau FA ya, F di titik A, itu kan berarti tadi apa? C, ingat ya persamaannya ya. Ya, ini mana? F sama dengan C min P plus 2 ya. C min P plus 2 ya. C min P plus 2 persamaannya ini. Ya. Maka kita lihat ya, ini tadi adalah diagram fasa untuk air. Oke. Nah, diagram fasa untuk air berarti ada berapa komponen di sini, teman-teman? 2, Pak. Halo? Kok suaranya kurang ya? Diagram fasa untuk air? 2 komponen, Pak. Untuk air, berarti ada berapa komponen kalau air? 3, Pak. Kalau air 3. 3. Nah, sorry. Sini laptop saya agak kurang. Bisa diulangi, sorry? 3, Pak. Untuk air, ada berapa komponen untuk air? 3. Air, berapa komponen? 2. 1, Pak. 1. Kan air. Halo?
Pertanyaannya kan air. Berapa komponen air? 1. Kalau air plus etanol, berapa komponen? 2. Ya kan ya? Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, harusnya 1 kan ya? 1. Kan air. Berarti air berapa komponen? Ya, cuma 1 kan, cuma air tok kan ya. Kecuali kalau airnya sudah ada larutnya, misalnya sudah ada yang terlarut misalnya, maka jadi 2. 2 komponen. Gitu kan ya? Oke. Nah, kalau di titik A ini, titik A namanya titik triple. Ya. Ini titik A ini. Ini namanya titik triple ya. Ini titik triple ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Titik triple. Ya. Di mana kita menemukan fasa liquid ya, dari fasa liquid, fasa gas, dan fasa solid ya berada dalam kesetimbangan. Ya, fasa liquid di titik triple ya, liquid itu dari atas ini, kemudian fasa gas dari sini, ya, kemudian fasa solid dari sini, ya, semua berada di titik keseimbangan pada titik triple ini atau titik A ini. Ya, berarti ada berapa fasa di sini di titik ini? 3, Pak. Ada 3. Ya, ada 3. Ya, ada 3 plus 2. Berarti ini hasilnya berapa? 0. 0. Ya, dan 0. Oke, sekarang sebelum kita bahas kok bisa 0 ya, sebelum kita bahas dulu yang FB misalnya ya, FB ini. Ya. FB FB sama FC sebenarnya sama aja ya. Sama rumusnya C min P plus 2. Oke, C-nya ada berapa? Di B ini C-nya ada berapa? 1, Pak. Ada 1 ya. Kemudian fasanya ada berapa di titik B ini? 2. Ada 2 ya, yaitu ada fasa padat dan ada fasa cair kan ya dalam kesetimbangan ya. Maka fasanya ada 2. Kemudian plus 2 ya. Berarti ada berapa hasilnya ini? 1. 1 ya. 1. Ya. Kemudian oke, sebentar ya. Saya rapikan dulu. Ya. Oke, yang FC. FC sama ya. FC sama di sini. Ya, FC sama di sini ya. Sama dengan B kan ya. Ada satu komponen, ada 2 fasa plus 2 sama dengan 1 ya. Nah, sekarang saya coba buat titik di sini. Ini anggaplah D. Ya. Saya buat titik situ, anggaplah itu D. Berarti kan FD kan ya. FD. Ada berapa komponen di D? 1. 1. Ada berapa fasa di D? 1. 1 plus 2. Berarti sama dengan 2. Oke, ya. Kalau di A derajat kebebasannya 0, kalau di B derajat kebebasannya 1, di C derajat kebebasannya 1, di D derajat kebebasannya 2. Masuknya apa? Coba kita jelaskan A, titik A. Ya. Di titik A ini, saya bersihkan dulu ya. Oke. Oke, di titik A ya. Di titik A ini ya. Ini sudah fix tekanannya adalah 0,06 atm ya. Sementara temperaturnya adalah 0,0098 derajat Celcius. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi mengubah P-nya dan kita tidak bisa lagi merubah P-nya. Berarti tidak ada yang bisa kita rubah. Karena tidak ada yang tidak bisa kita rubah, ya berarti derajat kebebasannya adalah 0 di titik A. Ya. Sementara di titik B, ya di titik B ini, titik B atau C ya, B atau C, ya titik B atau C ini, tekanannya dia tentukan di sini, ya tekanannya ditentukan di sini, ya di B ya. B itu maksudnya garis ini ya, garis ini, ya. Temperaturnya ya di 0. Temperaturnya di 0. Gitu kan ya. Nah, kalau kemudian B ini Oke, sorry ya. Oke, di titik B ini kalau kemudian saya geser ya. Sebentar. Gimana jelasinnya? Oke, gini teman-teman. Kalimatnya gini. Di titik di garis ini atau garis B ini ya, atau garis B ini
kita hanya bisa menentukan salah satunya. Apakah tekanannya? Kalau tekanannya sudah kita tentukan, maka temperaturnya ikut. Ya, misalnya gini. Tadi kita tentukan tekanannya 1 atm. Ya, maka mau tidak mau temperaturnya ikut 0 derajat Celcius. Kalau saya tentukan tekanannya di sini, maka temperaturnya akan ikut di sini. Yang gitu kan ya, di sini. Ya, kalau saya tentukan misalnya temperaturnya di sini misalnya, ya, nggak lurus ya. Ya, temperaturnya di sini misalnya, saya tentukan di sini. Di sini misalnya ya. Nggak lurus ya, nggak lurus ya. Ya. Nah, maka tekanannya akan ikut di sini. Ya. Jadi apa namanya ya? Bebas kita tentukan salah satunya. Ya, apakah tekanannya yang kita bebas tentukan atau temperaturnya yang bebas kita tentukan. Ya, jadi di titik B, di garis B maupun di garis C ini, ya, kita buat misalnya titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini, ya, titik di sini gitu kan ya. Ya, maka yang bisa kita tentukan ya untuk membuat titik-titik ini bisa tekanannya saja atau temperaturnya saja, salah satu di antara dua itu, ya, yang bebas kita tentukan. Ya, karena hanya salah satu, berarti derajat kebebasannya sama dengan 1. Gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang bentar ya. Coba kita lihat titik D, ya. Coba kita lihat titik D. Ya. Titik D ini kalau saya tentukan misalnya tekanannya di sini, ya, anggaplah di 200 atm. Ya, saya bisa bebas menentukan tekanan 200 atm misalnya. Ya. Maka temperaturnya itu juga bebas, bisa di sini, 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 bisa di sini. Ya. Berarti kita bebas menentukan tekanan dan pada saat yang sama kita juga bebas menentukan temperatur. Berarti ada kebebasan untuk menentukan tekanan dan juga temperatur. Yang gitu ya. Sementara di garis ini, ya, atau di garis ini B tadi, kita hanya bebas menentukan salah satu. Ya, apakah tekanannya? Kalau tekanannya sudah kita tentukan, maka temperaturnya akan ikut. Atau misalnya sebaliknya, kalau kita tentukan temperaturnya di sini, misalnya ya, di sini, ya maka tekanannya harus ikut ke sini kan ya. Yang gitu ya. Kalau di titik A tadi nggak bisa. Di titik A ini namanya titik triple, nggak bisa. Kalau kita sudah tentukan di sini, ya udah maka temperaturnya di sini. Tuh, karena nggak bisa gerak ini. Ya. Kalau dia pindah ke sini, nah itu bukan titik A lagi namanya, itu sudah masuk di garis yang C ini. Yang gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa, Pak. Ini masuk Bisa, Pak. pembahasan. Ya. Pak. Jadi selama dia di titik triple, di titik A misalnya, maka tidak ada derajat kebebasan. Ya. Tekanannya fix, temperaturnya fix. Kayak gitu ya. Sementara kalau di sepanjang garis kesetimbangan cair gas atau kesetimbangan padat cair atau kesetimbangan padat gas, ya, maka kita hanya bisa menentukan salah satunya, apakah tekanannya, apakah temperaturnya. Nah, kalau titik-titik selain itu, selain dari sini dan selain titik triple, ya, maka kita bebas menentukan. Kita bisa memilih tekanan berapapun dan temperatur berapapun. Ya, itu namanya derajat kebebasan. Ya. Nah, ini untuk derajat kebebasan untuk satu komponen. Ya. Ya. Yang 2 komponen juga ada, yang 3 komponen juga ada. Ya, nanti kita lihat di bagian yang lain. Oke, sekira itu untuk bagian yang ini ya. Ini sekira sudah kita bahas semua ya, keseimbangan fase satu komponen. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Berarti kita masuk ke bagian yang A, B, C ya berarti ya. Kita masuk ke yang C, keseimbangan dua komponen. Ya, kita masuk keseimbangan dua komponen. Oke, untuk keseimbangan dua komponen ini kita perlu belajar dulu tentang
larutan. Ya. Salah satu yang bentuk dua komponen itu adalah larutan. Ya. Karena larutan itu ya campuran homogen ya. Homogen ya. Untuk minimal dua komponen kan ya. Minimal dua komponen. Di campuran homogen untuk minimal dua komponen. Ya. Di mana dua komponen itu ya. Dua komponen itu bisa dia adalah larut satunya atau bisa adalah dia tidak terlarut. Ya. Ya, bisa dia tidak terlarut. Ya. Contoh misalnya yang sering kita lihat ya. Contoh misalnya kalau gas dengan gas. Ya. Ini pelarut itu biasanya jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak, sementara jumlahnya sedikit. Ya, siapa yang sedikit dialah yang bagian sudah terlarut. Kalau gas dengan gas apa contohnya? Udara, gitu kan ya. Ini udara. Ya. Kalau liquid dengan liquid, ya. Kira-kira apa contohnya teman-teman? Larutan, pelarutnya liquid, terlarutnya juga liquid. Apa kira-kira contohnya? Halo? Halo teman-teman? Apa contoh larutan liquid? Water, Pak. Ya? Air, Pak, air. Enggak. Kan larutan. Larutan itu apa tadi definisinya? Dua komponen. Minimal dua komponen. Kalau air saja, berarti kan satu komponen kan ya? Berarti kan bukan larutan. Kalau minyak, Pak, minyak. Minyak apa isinya minyak? Komponennya apa? Halo? Kira-kira apa contohnya? Banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Sirup, Pak. Sirup Sirup itu yang apa udah isinya? dicampur dengan air. Apa? Gimana? Sirup yang udah dicampur dengan air. Sirup itu isinya apa? Gula, Pak. Gula itu cair atau padat? Padat. Nah, berarti bukan kan ya? Bukan liquid dengan liquid ya. Kira-kira apa ya? Alkohol Pak bisa nggak? Alkohol dengan? Eh, Alkohol kan baru satu kan? Alkohol water, Pak. Alkohol water. Yaitu apa ya dalam kehidupan sehari biasanya digunakan untuk apa? Tahu ini ya? Spiritus tahu? Iya, Pak. Spiritus itu campuran antara etanol dan metanol ya. Etanol dan metanol. Atau tadi alkohol ya. Tadi alkohol itu apa ya? Mungkin minuman alkohol ya mungkin ya. Jadi mungkin apa? Minuman alkohol gitu ya. Ya minuman Homer lah ya, minumannya orang lain gitu kan ya. Bir misalnya gitu ya, macam bir gitu kan. Nah, itu kan ada alkohol dan air. Alkohol air itu sama-sama liquid dicampur jadi larutan. Yang gitu ya. Yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita gunakan adalah spiritus ya. Yaitu etanol dan metanol. Oke. Atau bensin ya. Bensin itu tahu teman-teman apa isinya? Bensin itu apa? Ya itu alkana ya. Alkana ya. Dari C6, kemudian C7, C8 ya nanti sampai C12. Tapi ini sudah 1 2 3 ini udah banyak komponen ya, ini udah multi komponen ya. Kalau tadi kita bahasnya dua komponen, tapi bensin ini sudah banyak komponen sebenarnya. Tapi sama-sama liquid, ini liquid, ini liquid, ini liquid, ini liquid.
Oke, itu kemudian contoh lagi, kalau larutan padat dengan padat apa? Padat dengan padat contohnya apa? Pelarutnya padat, zat pelarutnya juga padat. Kira-kira apa contohnya? Obat mah. Obat mah. Obat mah itu apa isinya? Sama-sama padat. Kira-kira apa ya? Kemarin pernah kita sebutkan? Masih ingat ini kita bahas kemarin? Baja. Baja itu apa isinya? Komponennya apa? Fe sama C. Ini apa? Fe. Fe itu padat atau bukan? Padat ya. Plus karbon juga padat. Ya. Kemudian kuningan. Ya, kuningan. Kuningan itu apa? Cu dan CU dengan ZN. Zn. Ya. Seng ya, kuningan. Dan lain-lain. Perunggu ya juga sama. Ini semua dua komponen ya. Kecuali bensin tadi ya. Bensin itu bukan dua komponen ya, tapi dia larutan liquid-liquid, tapi bukan dua komponen ya. Oke, terus oke, ini padat dalam liquid. Apa contohnya? Padat dalam liquid apa contohnya? Tadi udah disebutkan ya, sirup misalnya. Ya, ini kan air dan gula ya. Ya. Apalagi contohnya? Ya, air garam itu ya. Garam NaCl misalnya. Berarti kan NaCl dengan salah kebalik. Air dan NaCl. Yang itu ya. Kemudian kalau padat dalam liquid. Kalau gas dalam liquid apa contohnya? Ada yang tahu? Kalau gas dilarutkan dalam liquid, kira-kira contohnya apa? HCl bukan, Pak? Gas dalam liquid. HCl itu berapa komponen? Uap air mungkin, Pak. Hah? Uap. Uap air itu berapa komponen? Apa yang pelarutnya liquid dan dilarutkan gas? Kira-kira apa? Sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin teman-teman Gas LPG bukan, Mbak? Apa? Gas LPG. LPG itu berapa komponen? 2, Pak. Itu padat cair apa gas? LPG. LPG itu adalah etana dan propana. Etana dan propana dicampur, tapi dalam bentuk gas, kemudian dipres. Ketika dipres, dia jadinya liquid. Ya. Jadi dia bisa fase gas-gas pada tekanan standar, tapi dia menjadi fase liquid-liquid pada tekanan tinggi. LPG ya. Itu adalah alkana etana C2H6 ya, dengan propana ya, C3H10. C3H8 ya, sorry, C3H8. Itu berarti gas-gas atau liquid-liquid, tergantung tekanannya. LPG ya. Kalau gas liquid kira-kira apa? Tabung oksigen, Pak. Tabung oksigen. Oksigen dalam darah, Pak. Oksigen dalam darah. Oh, bisa lah ya, oksigen dalam darah. Kalau kita anggap darahnya itu satu komponen gitu ya. Meskipun darah nggak satu komponen ya sebenarnya ya. Darah itu nggak satu komponen di situ. Ada banyak sekali kandungan dalam darah sebenarnya, proteinnya, hemoglobinnya, dan lain-lain. Ya, kita cari dulu kira-kira satu komponen kira-kira. Satu komponen maksudnya satu komponen pelarutnya, satu komponen zat larutnya. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Air, soda, gitu kan ya? Ya, misalnya ya air soda banyak kan ya. Abaikan ada gula misalnya, nggak ada gulanya misalnya, tapi air sodanya saja.
asumsi tidak ada gulanya, gitu ya. Ya, Fanta misalnya atau Coca-Cola misalnya, ya itu kan semuanya ada gas di situ, ada gas CO2 di situ dalam air, tapi abaikan airnya itu abaikan ada gula misalnya, gitu ya. Ya, atau tadi O2 dengan darah ya, dengan asumsi darahnya itu tanpa komponen yang lain, gitu ya. Oke, kemudian apalagi contoh yang perlu kita bahas. Nah, ini gas dalam padatan. Gas dalam air. Ya, ini saya tulis asli, kalau belum pernah lihat nih. Hidrogen dalam palladium. Ya. Palladium ini logam ya, tapi saya belum pernah lihat juga kayak gini mana bentuknya sih. Gitu ya. Oke, ini beberapa contoh larutan ya, dengan fasalnya masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita lihat proses pembentukan larutan. Ya, proses pembentukan larutan. Kan minimal 2 komponen ya. Misalnya gini. Ini misalnya zat terlarutnya yang akan kita larutkan ya. Ini zat terlarut. Ya. Kemudian di sebelah sini ada pelarut. Ya, ada pelarut. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika membentuk larutan? Ya, ini dan ini ya. Ya. Misalnya ini adalah zat terlarutnya. Ya, terlarut. Sementara ini adalah pelarut. Ini pelarut. Ya. Oke. Kalau udah bercampur antara pelarut dan zat terlarut, ya, maka nanti dia akan homogen sebagai apa? Sebagai larutan. Kalau kita gambarkan kira-kira ya secara mikro ya mungkin ya kira-kira dia akan seperti ini. Ya, ini kurang banyak ini. Pelarutnya kurang banyak. Ya, jadi pelarutnya harus banyak ya. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Ini pelarut. Maka jadilah dia larutan. Ya, ini adalah larutan. Ya kan ya. Nah, bagaimana prosesnya dari masing-masing terpisah awalnya? Ini zat terlarutnya dan pelarutnya bisa membentuk larutan. Maka prosesnya ya itu diawali dengan ya. Yang pertama, tentu awalnya ini kan ada gaya interaksi antar molekul-molekul zat terlarutnya. Ya, ada interaksinya. Ya. Ini dengan ini itu punya interaksi, ini ada interaksi, ini ada interaksi, ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ini masing-masing semua punya interaksi. Ya, ada interaksi. Sama dengan pelarutnya. Antara molekul-molekulnya, antar molekulnya itu ada interaksi. Kayak gitu ya. Ini ada interaksi. Awalnya masing-masing ada interaksi. Ya kan ya? Oke. Nah, karena akan membentuk larutan seperti ini, membentuk larutan seperti ini, ya. Maka langkah pertama agar bisa terbentuk seperti ini, langkah pertama adalah interaksi antar molekul pada zat terlarut maupun pada pelarut itu akan lepas. Ya, akan diperlemah. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, ya. Jadi akan melemah kira-kira warnanya salah. Ya, kira-kira dia melemah seperti ini. Ya, saling menjauh. Karena akan membentuk apa? Larutan. Yang ada. Yang pelarut juga sama. Ini akan saling melemah. Ya, jadi interaksinya itu kemudian melemah. Ya. Ini melemah itu berarti semakin jauh. Ya. Seperti ini. Ya kan ya? Ah, gini. Dia kan seperti ini. Nah, kalau sudah melemah seperti ini, ya, sehingga kalau kemudian kita campur keduanya, kita jumlahkan kedua ini, ya,
maka molekul-molekul zat terlarut ini kan tersisipi ya, atau menyisip di antara molekul-molekul pelarut, sehingga interaksinya berubah. Awalnya antar molekul zat terlarut dan antar molekul pelarut masing-masing, sekarang menjadi interaksi intermolekul ya, antara ini, oh saya kebalik ya, ini namanya intermolekul ya, namanya intermolekul, kalau sekarang antar molekul. Saya kebalik. Ini, kemudian ini gitu ya, kemudian ini gitu, ini ya, interaksinya sekarang seperti ini ya. Nah, gini ya. Sekarang seperti ini interaksinya. Nah, kira-kira gini. Kan gitu ya. Oke. Nah, ya. Jadi awalnya ada interaksi intermolekul di sini ya. Yang sekarang menjadi antar molekul yang berbeda. Ya. Nah, tentunya interaksi molekul-molekul ini, intermolekul ini itu punya energi. Ya, ada energinya. Atau bisa kita tulis ada misalnya sebagai entalpi ya. Kita tulis sebagai entalpi ya. Ada nilai entalpinya. Ini. Ya. Ketika dia berubah menjadi terpisah seperti ini, ya gaya intermolekulnya melemah, maka ya entalpinya akan berubah menjadi delta H. Ada perubahan entalpi. Ya, ini juga sama, ada perubahan entalpi dari H ini misalnya H1 ya menjadi H2 misalnya ya. Kalau ini misalnya HA menjadi HB. Ya, HB misalnya. Gitu kan ya? Ya. Kok bisa? Maksudnya gini, ketika ini menjadi ini, bisa jadi kemudian energinya melemah, ya, ini energinya lebih lemah dibandingkan dengan ini, ya, artinya kalau melemah berarti kan ada energi yang dibebaskan, berarti negatif. Atau sebaliknya, ketika HA menjadi HB pada zat terlarut, bisa jadi kemudian ikatan-ikatan di sini, yaitu lebih kuat energinya dibandingkan dengan ini, sehingga bisa jadi kemudian positif. Ya. Kalau lebih kuat berarti dia menyerap kan ya, tuh, ini juga sama ya. Ini delta H-nya bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, sehingga nanti ketika ini digabung, maka delta H-nya ini ya, itu bisa negatif, bisa positif ya, delta H-nya. Ya. Oke. Kita lihat contoh misalnya ya. Saya coba lihatkan contoh. Oke. Contoh. NaOH plus H2O. Ada yang pernah coba mencampurkan NaOH dengan H2O? NaOH itu bentuknya padat atau apa? NaOH. Ada yang pernah lihat NaOH? Halo? Padat warna putih bukan sih, Pak? Ya, padat ya. NaOH itu bentuknya padat. Kalau H2O, liquid ya. Ini liquid. Ya. Kalau teman-teman campurkan, ya, dua komponen ini, ya, dicampur. Dua komponen ini kita campur ya. Ya, ini H2O. Ini ya. Kemudian kita masukkan ini ya, butiran-butiran NaOH. Ini butiran-butiran NaOH. Ya. Kita masukkan ke dalam sini. Ya. Maka teman-teman akan merasakan gelasnya, ya, gelasnya itu, ya, P-nya itu akan naik. Jadi gelasnya akan terasa panas. Ya. Berarti proses pelarutan antara molekul-molekul H2O di sini, ya, di sini, ya, itu adalah proses yang delta H-nya negatif. Ya, dia melepaskan panas. Ya. Atau misalnya kalau teman-teman coba etanol ya plus H2O. Ya. Mungkin sekarang atau mungkin teman-teman pernah mencoba membuat hand sanitizer etanol dengan air dicampur, maka nanti wadahnya itu akan terasa lebih panas. Ya. Berarti mencampurkan antara etanol dengan air ya akan menghasilkan panas atau delta H-nya negatif atau kita sebut dengan exothermis ya. Ya, ini biasanya kita tulis delta H solvation. Ya, ini sama ya. Ini delta H
solvensinya juga ini negatif. Gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman mencoba contohnya apa ya contohnya ya? Heksan misalnya, pelarut organik ya. Heksan dengan heksana dengan bentena ya, bentena. Ya, bentena ya. Ya, heksan itu kan C6 ya. C6H14 ya. Ditambah dengan C6H6 ya. Ini kalau kita campur ini sama-sama liquid ya. Kalau kita campur maka nanti delta solvasinya itu adalah positif. Ya, ini endotermis. Ya, pencampuran keduanya justru akan menyerap panas. Ya. Nah, jadi proses pelarutan zat terlarut pada pelarut itu bisa menyebabkan terjadinya delta H ya. Bisa positif atau endotermis ya, seperti heksan dengan bentena, atau bisa negatif atau eksotermis seperti NaOH, basa NaOH dengan air atau etanol dengan air. Ya. Jadi bisa terjadi perubahan entalpi seperti itu ya. Jadi entalpinya nanti ini ya bisa ekso ya, bisa endo ya. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan, kalau tadi perubahan entalpi, sekarang perubahan volume. Perubahan volume. Volume itu maksudnya gini. Etanol. Ya. 1 liter. Plus air. 1 liter. Ya. Dicampur. Ya. Maka secara matematika, kalau etanol 1 liter dicampur air 1 liter. Secara matematika harusnya kan 2 liter ya. Iya, Pak. Ya kan ya. Tapi nyatanya tidak. Ya. Nyatanya kalau kita mencampurkan etanol dengan air, volumenya nanti itu kurang dari 2 liter. Nggak nyampe 2 liter. Ya. Jadi kita ambil etanol secara analitik ya, secara pas banget itu kita ambil 1 liter, pas 1 liter. Airnya juga pas 1 liter campur. Apakah nanti volumenya 2 liter? Enggak. Enggak mesti. Ya. Untuk kasus air dengan etanol nanti volumenya kurang dari 2 liter. Kenapa kok bisa? Coba kita lihat. Tadi ini ya. Ya. Penyebabnya adalah ikatan antara molekul-molekul di sini dengan molekul-molekul di sini ketika sudah menjadi larutan itu berubah. Sehingga jarak molekulnya akan berubah. Ya. Jarak molekulnya akan berubah. Jadi kalau ikatannya ini misalnya ini rapat, ini longgar gitu kan ya. Ya, kalau 1 liter ini mungkin anggaplah misalnya ada sekitar 1000 mol misalnya. Ya, ini juga misalnya anggaplah sekitar 500 mol ya. Maka nanti di 1 liternya ini ya, itu bisa kurang dari 1000 mol. 1500 mol. Ya. Bisa kurang dari 1500 mol, tergantung kekuatan ikatannya. Antar molekul yang berbeda. Ini antar molekul yang berbeda. Ya. Kebayang nggak kira-kira teman-teman? Ya. Jadi teman-teman perhatikan yang ikatan kuning-kuning ini, yang kuning, ini juga kuning ini ya, ini juga kuning ini, ya. Itu bukan berarti ini ikatan ini plus ikatan ini bagi 2, maka dapatlah ikatan di sini, ya. Ini kan merah dengan merah, ini hijau dengan hijau. Kalau di sini hijau dengan merah, ya. Apakah kemudian ini plus ini bagi 2, dapatlah ikatan yang kuning di hijau dan merah? Jawabannya enggak mesti, ya. Ya. Bisa jadi lebih dari bagi 2-nya tadi ya. Jadi kalau ikatannya ini misalnya anggaplah ikatannya ini mungkin sekitar jaraknya ya, mungkin ya sekitar ini 1 Armstrong, kemudian ini sekitar 1,5
Armstrong gitu ya, maka nanti kita harap ikatannya ini 7,5 gitu ya. 0, berapa tuh? 1,25 gitu. 1,25 Armstrong. Maka jawabannya nggak mesti. Bisa jadi jarak ikatannya ini ya itu lebih dari 1,25, bisa jadi 1,3 Armstrong, bisa jadi kemudian hanya 1,1 Armstrong panjang ikatannya. Sehingga akibatnya apa? Volumenya pasti bisa berubah. Ya, volumenya tidak kemudian seperti ini, tidak matematis seperti ini. 1 tambah 1 jadi 2. Ya. Sehingga kalau untuk kasus alkohol tadi, misalnya alkohol dengan air, dianggaplah misalnya ini alkohol, ini air, kita campurkan ya. Jarak antara molekul misalnya alkohol 1 Armstrong, kemudian pada air misalnya 1,5 Armstrong, ketika kita campurkan, itu jarak ikatannya bukan antara etanol dengan air, bukan 1,25 Armstrong. Ya, tapi kasusnya kalau ini pasti akan kurang dari 1,25. Itu yang menyebabkan kemudian, karena jarak ikatannya semakin agak merapat gitu kan ya, maka total volumenya menjadi kecil. Ya, turun, volumenya turun. Untuk air dengan etanol. Gitu. Nah, ada juga yang sebaliknya. Misalnya ini tadi 1 Armstrong, ini 1,5 Armstrong ya. Kita campurkan ya, maka kalau kita itu secara matematika ya udah 1 tambah 1,5 bagi 2 lah kira-kira gitu, 1,25. Tapi ada juga yang kemudian nanti sekitar 1,3 Armstrong. Lebih. Maka volumenya nggak membengkak. Volume campurnya membengkak sehingga nanti 1 liter tambah 1 liter malah jadinya 2 liter lebih. Gitu. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya. Jadi pencampuran itu bisa mempengaruhi entalpi, terjadi perubahan entalpi entah positif entah negatif, atau terjadi perubahan volume. Oke, saya coba sekarang lihatkan contoh di modulnya ada ya. Bentar ya. Oke, ini ya, ini tadi kita bahas yang 2 komponen. Oh, mana dia? Ah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi delta H pencampurannya, delta H-nya dan delta V-nya ya, itu bisa lebih besar dari 0 atau bisa lebih kecil dari 0. Ini lebih besar. Ya, contohnya apa? Etanol dengan heksan ya. Etanol, heksan kalau kita campurkan volumenya membesar. Tapi kalau kita campurkan aseton dengan air, kondisinya aseton, air ya, atau etanol dengan air, ya maka volumenya mengecil. Ya, ini contohnya. Ya. Oke. Nah, apakah ada yang tidak positif, tidak negatif? Apakah ada yang tidak positif dan tidak negatif? Ya, entalpinya juga tidak berubah. Ya, kalau kita campurkan, ya, hampir tidak ada perubahan. Ya, oke, saya tadi salah contoh ya berarti ya. Bentar ya teman-teman. Ini tadi etanol dengan heksan ya, salah berarti saya tadi. Oke. Itu bukan, ini salah ya, bukan bensin ya, salah. Ngapain? Oke, sorry. Heksan dan etanol. Ya. Ya. Ini heksan dan etanol ya. Oke. Ya. Heksan dan etanol yang positif ya. Oke. Oh, oke ini ya. Oke, nah kalau jadi inilah namanya, ini namanya larutan yang real ya, larutan real ya. Jadi larutan real itu seperti ini ya, bisa jadi delta V-nya itu
bisa positif, bisa negatif. Deltanya sama ya, bisa negatif, bisa positif. Ya, itu larutan real. Ya, larutan yang kita temukan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari itu mesti seperti ini. Ya, delta H atau delta V-nya bisa positif, bisa negatif. Ya, itu yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana misalnya kalau ada yang delta H-nya 0, delta V-nya 0, artinya tidak ada perubahan. Ya, 1 liter tambah 1 liter, jadinya 2 liter. Ya, berarti tidak volumenya tidak turun, tidak naik. Atau deltanya sama. Ya, kita campurkan tidak ada perubahan panas, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Ya. Nah, maka larutan seperti itu adalah namanya adalah larutan ideal. Ya, namanya adalah larutan ideal. Ya, larutan ideal. Kalau seperti namanya larutan ideal. Ya. Nah, larutan ideal nanti ini kenapa kita munculkan? Ya, agar nanti mudah bagi kita untuk mempelajari tentang larutan. Apa yang kita pakai nanti? Kita akan pakai nanti hukum Raoult. Hukum Raoult itu teh ya. Nah, kalau yang larutan real ini nanti dia pakai hukum Henry. Ya. Hukum Henry nanti ini masuk ke sifat koligatif ya. Sifat koligatif. Ya. Oke, maka untuk selanjutnya kita akan belajar hukum Raoult dan kita akan belajar hukum Henry, kemudian terakhir kita belajar sifat koligatif. Ya, kita akan melihat bagaimana sifat larutan yang delta H-nya 0 dan delta V-nya 0 ya. Setelah selesai, kemudian kita akan belajar bagaimana larutan yang sifatnya delta H dan delta V-nya bisa positif, bisa negatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan jika perlu ditanyakan. Ada pertanyaan atau cukup? Oke, sambil nunggu, besok itu kan tanggal merah ya, teman-teman ya. Tanggal 25 besok, tanggal merah. Sehingga saya nunggu ke kesepakatan ya dari teman-teman. Besok itu mau tetap kuliah atau mau libur dulu ya, karena memang tanggal merah ya, teman-teman punya hak untuk libur. Maka saya serahkan kepada teman-teman untuk didiskusikan dulu, disepakati dulu dengan teman-teman sekelasnya. Kalau memang mau libur nggak masalah ya, tapi kalau mau lanjut kuliah juga nggak masalah ya. Untuk besok ya, nanti silakan mungkin didiskusikan mungkin, dan salah satu nanti bisa menginformasikan ke saya apakah besok mau kita kuliah atau kita mau libur dulu ya. Oke, itu ya. Jadi target kita akan membahas ini di pertemuan selanjutnya, satu pertemuan di pertemuan ke-24 ya. Kita akan bahas hukum Raoult dan hukum Henry ya, termasuk sifat koligatif larutan ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas materi pratikum ya, untuk keseimbangan fasa 2 komponen ya, karena ada pratikumnya sendiri ya. Kemudian terakhir nanti di pertemuan selanjutnya adalah kita akan bahas tentang keseimbangan fasa 3 komponen termasuk dengan materi pratikumnya nanti insya Allah ya. Oke, itu nanti rencananya materinya seperti itu. Ya, berarti 24. Oke, sekira itu teman-teman, ada pertanyaan atau cukup? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kan untuk yang volume tadi, Pak, itu saat larutan saat dicampurkan kan larutannya bisa bertambah volumenya tapi juga bisa berkurang. Nah, itu tuh dipengaruhi dengan apa ya, Pak? Atau itu ada kaitannya dengan gaya antar molekulnya, Pak? Atau bagaimana? Iya, jadi yang berperan adalah gaya antar molekulnya ya, itu berubah ketika sudah menjadi gaya intermolekul. Gini, maksudnya gini, saya coba jelaskan gini ya. Misalnya gini ya.
misalnya ini pelarut. Ini yang tak terlarut. Nah, ini yang tak terlarut misalnya. Ini kita larutkan. Nah, ini kan ada gaya intermolekul ya. Ini ada gaya intermolekul. Ya, antara ini. Ada gayanya gitu kan ya. Gitu. Ini juga sama. Ini ada gayanya. Ya. Atau gini deh. Saya coba jelaskan jangan pakai ini ya. Gini, saya jangan pakai ini. Misalnya gini teman-teman. Salah. Oh. Ini molekul yang sama. Ya, ini molekul yang sama. Tapi masih dibuat terpisah. Ya, ini molekul yang sama tapi dibuat terpisah. Ya. Oke. Berarti gaya intermolekulnya sama ya? Ini gayanya ini dengan gaya ini sama kan ya? Iya, Pak. Sama. Iya. Karena ini ada molekul yang sama. Ya. Kalau kedua molekul yang sama ini, ya, tapi wadahnya dipisah gitu kan ya. Jadi satu di sini wadahnya, ya satu lagi di sini wadahnya. Ya. Ini kita campur. Kita campur di wadah yang sama. Di wadah yang sama gitu kan ya. Ya. Di wadah yang sama di sini. Gitu kan ya. Di wadah yang sama seperti ini. Maka nanti gayanya, ya, gaya di sini, kok jadi warnanya merah. Maka gayanya nanti ini, ya. Gaya intermolekulnya ya, intermolekulnya ya, itu akan sama ini kan ya. Tidak ada perubahan kan ya, benar ya? Gaya intermolekulnya tetap, ya itu nggak berubah kan ya. Atau bisa kita katakan kalau bisa kita katakan jaraknya misalnya, jaraknya sekarang. Kalau jaraknya ini dengan jaraknya sama, anggaplah 1 Armstrong. Ini juga 1 Armstrong. Ya. Maka ketika kita campurin dengan ini menjadi ini, maka jaraknya adalah 1 + 1 / 2 kan ya. Berarti tetap 1 Armstrong kan ya? Iya. Benar kan ya? Oke. Nah sekarang kalau kemudian ini kita buat berbeda, ya molekul yang kita pakai sekarang molekul yang berbeda. Oke, ini sekarang kita pakai molekul yang berbeda. Ya. Gitu ya. Kemudian ya gini lah ya, dikit aja. Ya gini. Maka ini ada gaya intermolekul juga, ya. Gaya intermolekul juga. Kan gini ya. Ya. Nah, sekarang kita asumsikan anggaplah sekarang jaraknya ini, ya, jarak antara ini ke sini, ya, itu misalnya 1 Armstrong. Sementara ini mungkin 1,2 Armstrong. 1,2 Armstrong, ya. Kemudian keduanya ini kita campur. Ya, ini keduanya kita campur. Salah satunya pelarut, salah satunya adalah tak terlarut. Campur di sini, ya. Maka dia akan ada di sini. Ya. Ketika kita campur, maka nanti kan dia ini ada salah satunya ini, itu kan ya. Kemudian salah satunya adalah ini kan ya. Nah, gini kan ya. Ini masuk ke sini, gitu kan ya. Iya. Maka sekarang gaya antar molekul yang berbeda, ya, itu menjadi antara ini kan ya. Ini itu kan ya. Ini, ya, kemudian ini kan gini ya, kira-kira ya. Nah, kan gini ya. Gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini sekarang gayanya antara ini dengan ini. Nah, kalau kita mau pakai yang seperti ini tadi, tadi itu mana ya? Yang ini, ya. Berapa sekarang jarak kan tadi katanya ini? Kan sebenarnya 1 ini tambah 1 ini bagi 2 kan ya? Nah, yang ini, yang ini sekarang, apakah kemudian jaraknya ini? Ya. Jadi apakah jarak ikatan ini ya, R-nya jaraknya itu menjadi 1 + 1,5 bagi 2, gitu ya. Sehingga kita dapatkan berapa itu? 1,1 gitu kan ya. Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak mesti. Ya. Jadi R-nya ini itu bisa kurang dari sini, bisa kurang dari 1,1, R-nya itu bisa lebih dari 1,1. Apa yang menyebabkan itu? Kekuatan ikatan antara yang hijau dengan yang merah. Ya. Kalau lebih longgar, lebih lemah, ya, maka dia bisa R-nya bisa lebih besar. Tapi kalau lebih kuat,
ya, kekuatan ikatan antar molekul yang hijau ini dengan yang merah ini ternyata kuat, ya, berarti jaraknya itu bisa kurang dari 1,1. Ya, R kurang dari 1,1. Ya, sehingga kalau R kurang dari 1,1 maka nanti volumenya ya delta V-nya ya itu akan negatif. Ya. Tapi kalau ternyata R-nya jaraknya lebih besar dari 1,1 misalnya karena kekuatan antara yang hijau dan yang merah ini lemah sehingga saling menjauh malah sampai jauh, maka delta V-nya bisa positif. Ya, lebih besar larutannya dibanding jumlah pelarut dan zat larutnya. Ya, jadi benar bahwa yang menyebabkan itu adalah gaya antar molekulnya yang bisa menjadi lebih lemah atau bisa menjadi lebih kuat. Ya, sekira itu ya jawabannya. Iya, Pak. Berarti bisa dikatakan kalau misal gaya antar molekulnya itu semakin kuat, maka volumenya juga bisa semakin bertambah begitu ya, Pak? Kalau semakin kuat antar molekulnya, volumenya malah mengecil kan? Karena Ya, jaraknya maksudnya semakin mengecil kan ya? Iya. Yang gitu ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.